Sahabat Ormas yang terkasih, kembali kita ngobrol dengan Selo. Selo, terima kasih untuk sekelumit cerita di masa lampau. Boleh dibilang hidup yang terpisah jauh dari apa yang Tuhan mau ya. Tetapi lihat, kasih Tuhan itu tidak pernah luntur, apalagi mati. Amin. Sekali Tuhan mencintai Selo, selama-lamanya Tuhan mencintai Selo. Amin. Dan Tuhan itu tidak ingin Selo direbut oleh iblis. Ya kan? Tuhan selalu ingin Selo kembali ke dalam rangkulan kasihnya. Dan itu yang menjadi pengalaman Selo yang pasti juga akan menjadi hal yang sangat bermanfaat buat para sahabat Ormas. Ya. Jadi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyayangi kita. Amin. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia adil. Sampai di situ saja. Nah, yang dilanjutkan pada kesempatan berbeda dengan lagu itu. Tapi kita mau kembali kepada situasi hidup yang tadi sudah diceritakan oleh Selo. Selo, Saya kira-kira di tahun yang keberapa itu Selo benar-benar sangat merasakan Tuhan itu begitu agung, begitu mulia? ya, seperti yang tadi sudah di-sharingkan, bahwa sebenarnya pengalaman kembali mengalami keagungan Tuhan itu ya di tahun 98 itu, Pastor. Dimana yaitu dari perubahan dari yang lama, ada satu titik, disitulah waktu ternyata saya masih diberi kesempatan hidup. Dan disitulah saya merasakan keagungan Tuhan yang begitu besar, yang harus saya selalu hidupi sampai nanti saya bertemu muka dengan Tuhan nantinya gitu ya. Bahwa hari demi hari, waktu demi waktu untuk kehidupan Selo berkomitmen untuk selalu membuka diri untuk mengalami keagungan Tuhan, membuka diri untuk menceritakan keagungan Tuhan, dan membuka diri untuk terus berbagi tentang keagungan Tuhan dalam kehidupan Selo gitu, Pastor. Makanya kalau Tuhan izinkan saya melayani, itu adalah bagian dari cara Selo untuk menceritakan dan berbagi pengalaman keagungan Tuhan yang sudah menyelamatkan, keagungan Tuhan yang sudah menghidupkan, keagungan Tuhan yang sudah memberkati. Maka itu yang saya selalu sharingkan kepada teman-teman lewat pelayanan dan juga lewat lagu-lagu yang Tuhan percayakan untuk saya tulis, Pastor. Begitu. Terima kasih Selo. Kita tahu bahwa hidup seseorang itu selalu bertumbuh dan berkembang dari tengah keluarga. Apa kira-kira peranan orang tua dan keluarga ketika Selo tumbuh dan berkembang, baik ketika ada pada masa yang sangat lama maupun ketika sesudah itu, ketika mengalami perubahan dalam hidup? Oke. Nah, ini salah satu rahmat ya teman-teman Ormas yang terkasih Tuhan. Dulu saya nggak menyadari karena saya berpikir orang tua saya itu kolot, cerewet, berisik gitu ya. Bahkan sedikit latar belakang gitu ya. Kami dari keluarga Katolik. Jadi saya Katolik dari kecil, Pastor. Papa saya pelaut, mengikuti jejak nenek moyang kan. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah itu, dia ikut jadi pelaut, ikut jejak nenek moyangnya. Nah, papa saya ini orang yang sangat pendiam. Mungkin seorang ayah yang sudah sibuk bekerja, jadi kalau dia pulang ke rumah, dia diam aja. Diam, nonton, tidak membangun komunikasi yang intens dengan saya sebagai anak. Bahkan ada satu titik, saya bilang saya kecewa punya papa seperti itu, Pastor. Nah, kurang ajar tuh, kurang ajar sekali. Teman-teman jangan ya. Nah, ini sebagian dari cerita aja. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau papa yang seperti ini. Bahkan saya pengen papa seperti orang lain yang merangkul, yang ngajak ngobrol gitu ya. Nah, itu pikiran saya hari-hari. Dan saya punya mama yang ibu rumah tangga, dia nggak kerja. Cuma aktif melayani di lingkup paroki gitu ya. Nah, hari-hari itu membuat saya kecewa sih, Pastor, dengan keberadaan orang tua. Saya anak tunggal, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan
untuk aktif, untuk melakukan segala sesuatu. Mama saya melarang karena dulu saya punya sakit asma. Jadi nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu. Jadi saya merasa terkekang. Seorang anak tunggal yang nggak bisa ngapa-ngapain, merasa terkekang. Terus dengan situasi rumah yang seperti itu. Akhirnya pemberontakan saya yang tadi. Pemberontakan saya tadi. Tetapi justru di satu titik yang di tahun 98 itu, Tuhan tunjukkan bahwa papa saya, mama saya adalah rahmat pertama yang Tuhan sediakan untuk hidup pribadi saya dengan apa yang mereka buat. Mungkin untuk flashback, tahun 98 kan kita tahu ya, di Jakarta ada kerusuhan. Nah, di masa-masa itu justru saya bisa melihat kasih seorang ayah yang cuma diam, tetapi mau mengantarkan anaknya untuk pergi ke rumah sakit, untuk ke dokter, untuk proses pemulihan diri saya gitu kan. Zaman tahun 98 itu ngeri teman-teman. Di Jakarta itu ya kita tahu kan keadaannya seperti apa, alat tentara di mana-mana gitu ya, tank di mana-mana. Tapi papa saya antar saya ke rumah sakit untuk proses pemulihan kesehatan saya gitu. Bahkan saya sampai ada satu titik saya ingat sekali itu. Kan mau ke rumah sakit ditanya tuh, diberhentikan sama tentara gitu waktu itu, mau ditanya mau kemana, kaca jendela turun kan tentara pegang, kan dia tunduk begini, itu benar-benar di jendela, itu kalau meledak bagaimana caranya, gitu kan. Jadi di situ, papa saya pertaruhkan hidupnya, nyawanya hanya untuk mengantarkan saya. Nah dari situlah pemikiran-pemikiran itu mulai berubah bahwa Tuhan itu mengasihi saya lewat papa saya yang diam, tapi berusaha untuk mencukupi kehidupan saya sebagai anak lewat kerjaannya. Dan mama yang Tuhan berikan di rumah untuk mendampingi saya di masa-masa pemulihan itu dengan doa-doanya kan. Doa seorang ibu kan sangat powerful ya pastor, ayah juga pastinya. Doa seorang ibu, pendampingan seorang ibu, bahkan yang membawa saya untuk mengalami kasih Tuhan lewat pembaharuan karismatik Katolik itu mama saya. Dia bawa saya ke PD gitu ya, persekutuan doa. Karena dia tahu nih, Selo tuh suka lagu. Karena saya kan main musik, cuma bukan kayak Romo kan main keyboard gitu ya. Saya main drum. Jadi mama saya tahu saya suka musik. Mungkin ya Tuhan kasih hikmat, coba bawa dia melalui kesukaannya. Jadi saya dibawa ke persekutuan doa, saya mulai mencintai Tuhan, masuk melalui musik. Dan itu dibawa mama saya ke persekutuan doa untuk pertama kali. Jadi sangat-sangat berharga kasih Tuhan lewat keberadaan papa saya, mama saya yang dulu sebelum pengalaman dan pengenalan akan Tuhan itu jauh. Tapi lewat pengalaman dan pengenalan akan Tuhan itu membuat saya lebih bersyukur akan keberadaan orang tua saya walaupun kaku gitu ya, walaupun old fashion. Tapi itu cara Tuhan untuk mencintai saya lewat karakter dan lewat pribadi orang tua. Jadi keluarga is always the best untuk kita, anak-anaknya. Wow, terima kasih loh dari para sahabat Ormas yang terkasih. Kita tadi dengar cerita kasih Tuhan yang luar biasa lewat papa, lewat mama. Pasti para sahabat Ormas punya pengalaman yang senada dengan Selo. Apa yang diungkapkan oleh Selo bahwa orang tua selalu menjadi pribadi terbaik yang tak tergantikan oleh siapapun, apalagi oleh barang apapun. Karena orang tua tetap setia untuk menghadirkan kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Sekalipun kita sebagai anak-anak kadang-kadang tinggalkan orang tua, kadang-kadang tidak peduli orang tua. Tapi pengalaman yang sangat luar biasa dari Selo tadi menghantar kita untuk selalu mencintai orang tua kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan jangan lupa para sahabat Ormas yang terkasih, orang tua kita itu bukan malaikat. Mereka itu manusia yang bisa bicara salah, bisa juga melakukan hal yang salah. Tetapi mereka menghadirkan hidup dari dalam diri kita yang hidup diberikan oleh Allah yang tidak bisa dinilai dengan harta sebesar apapun. Jadi semoga apa yang diungkapkan oleh Selo tadi memotivasi kita untuk sekali mencintai orang tua, tetap mencintai orang tua. Terima kasih untuk bagian itu. Kemudian pindah kepada bagian lain. Apa kira-kira yang menjadi pengalaman Selo ketika pergi kemana-mana di antero Nusantara ini sebagai seorang pewarta iman yang luar biasa dari ibu kota negara
menuju ke beberapa tempat pelayanan, kira-kira apa yang ditemui di dalam berbagai macam karya pewartaan? Tidak di Jakarta saja, tetapi juga di daerah-daerah. Iya. Pastor Baby, sahabat-sahabat Ormas, pastinya masing-masing karya pelayanan itu mendatangkan sebuah pengalaman. Pengalaman iman akan kasih Tuhan, terutama untuk saya pribadi gitu ya. Karena dengan karakter tempat yang berbeda-beda, karakter orang yang berbeda-beda, disitulah saya boleh belajar untuk mengenal Allah lewat keberadaan sahabat-sahabat dalam karya pelayanan, baik itu tim maupun umat yang kita bersekutu bersama. Lewat cinta Allah melalui diri mereka inilah, jujurnya saya sangat diberkati, Pastor. Saya merasa saya semakin diisi, saya merasa saya semakin dimurnikan, saya merasa saya semakin diperbaharui dan diperlengkapi karakternya, terutama pembaharuan karakter gitu ya, bagaimana dalam keadaan lelah secara fisik nih, lelah secara fisik masih tetap harus semangat melayani, harus senyum ketemu dengan orang walaupun mungkin wah udah capek nih pelayanan udah kelar, tapi kan masih ada yang ajak ngobrol, masih ada yang curhat gitu ya, bahkan WA gitu ya sampai wah gitulah. Tapi ya itulah, disitulah bagaimana saya pribadi belajar untuk memiliki karakter Kristus yang merupakan buat saya pribadi, Pastor, ini perjuangan. Gak gampang untuk melayani dengan menggunakan karakter Kristus, itu sebuah perjuangan. Tapi disitulah yang saya sangat suka sih, belajar dan terus belajar lewat perjumpaan-perjumpaan ini. Belajar untuk mensyukuri rahmat Tuhan, belajar untuk melayani dengan karakter Kristus, belajar untuk semangat dalam karya pelayanan, belajar untuk memotivasi diri untuk terus belajar secara rohani, secara materi pengajaran juga, materi pelayanan. Jadi buat Selo kalau mau disimpelkan, pelayanan itu apa? Adalah proses pembelajaran akan kasih karunia Tuhan. Itu kata-katanya sih, proses pembelajaran akan kasih Tuhan. Terima kasih Selo, luar biasa. Lagi-lagi cerita dari Selo ini tidak pernah tidak berguna pasti. Saya pastor. Saya juga, bukan imam. Terlibat dalam berbagai macam pelayanan itu. Selalu punya prinsip bahwa apa yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik. Bukan untuk saya, tapi untuk umat, untuk siapa saja. Karena itu sebagaimana prinsip yang dibangun oleh Selo untuk selalu membangun pewartaan dan pelayanan di mana saja Tuhan tunjuk, di mana saja Tuhan utus. Para sahabat Ormas juga pasti punya peluang untuk yang sama. Amin. Cerita Selo tadi semoga memotivasi para sahabat Ormas untuk ikhlaskan diri kita. Amin. Dipakai oleh Allah jadi sumber berkat bagi hidup banyak orang. Kita akan lanjut lagi pada cerita yang berikutnya sesudah yang ini akan lewat.